Bismillahirrahmanirrahim. Membongkar kedok Said Agil Sirot. Bagian 2. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada rukun iman, kepercayaan dan keyakinan terhadap qadha dan qadar Allah. Demikian ini berbeda dengan aliran Mu'tazilah, Syiah dan Hizbut Tahrir yang tidak percaya terhadap qadha dan qadar Allah. Dalam hal ini, di manakah Said Agil Sirot berada? Ia justru berpandangan bahwa beriman kepada qadha dan qadar adalah paham Jabariyah yang dikembangkan oleh Muawiyah radhiyallahu an dan bernuansa politis untuk melanggengkan kekuasaan Bani Umayyah. Said Agil Sirot berkata, Muawiyah bin Abi Sufyan yang diuntungkan situasi berkat trik-trik politiknya sehingga melenggang di tampuk kepemimpinan atau dinasti Umayyah, segera memberikan reaksi atas sikap Khawarij guna melanggengkan status quo serta meyakinkan keabsahan dinastinya. Dikembangkanlah paham Jabariyah yang fatalistik, yang di dalamnya semua yang terjadi, baik atau buruk, manis atau getir, sudah menjadi qadha dan qadar atau takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Muawiyah pun mendukung paham teologi seperti ini. Laulam yarani rabbi anni ahlun lihadzal amri ma tarakani wa iyyah. Walau karihallahu ma nahnu fihi laghayyarahu. Yang artinya, seandainya Tuhanku tidak melihat diriku mampu untuk memegang tampuk pemerintahan ini, tentu Dia tidak akan membiarkanku memegang tampuk kekuasaan itu. Seandainya Dia tidak menyukainya, tentu Dia akan mengubahnya. Demikian penegasan Muawiyah. Dan ini rupanya sangat manjur untuk menenangkan umat Islam. Dan hampir semua orang saat itu menerima paham tersebut. Dalam buku Tasawuf sebagai Kritik Sosial, mengedepankan Islam sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Terbitan resmi LTN PBNU tahun 2012, halaman 82 sampai 83. Pernyataan Said Agil Sirot di atas memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, percaya kepada adanya qadha dan qadar Allah adalah paham Jabariyah yang telah disesatkan oleh para ulama. Kedua, paham ini pertama kali dikembangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan karena tujuan politis untuk melanggengkan kekuasaannya. Ketiga, paham Jabariyah ini sangat manjur untuk menenangkan umat Islam agar tidak melakukan perlawanan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Keempat, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengatakan bahwa kekhilafahannya disukai oleh Allah dan karena kemampuannya. Tentu, apa yang disampaikan oleh Said Agil Sirot itu tidak benar. Pertama, percaya kepada adanya qadha dan qadar Allah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kedua, dengan pernyataan di atas, berarti Said Agil Sirot tidak mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah dan justru mengikuti Mu'tazilah, Syiah, dan Hizbut Tahrir. Ketiga, dengan pernyataan tersebut, berarti Said Agil Sirot telah berkhianat terhadap para kiai pendiri NU
yang membela ahlu sunnah wal jamaah. Keempat, dengan pernyataan tersebut, Said Agil Sirot telah berbohong kepada warga Nahdliyin tentang qadha dan qadar Allah. Qadha dan qadar dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'." Quran surat Ghafir ayat 62. Yang artinya, demikianlah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka, bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Am ja'alullahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'." Quran surat Ar-Ra'du ayat 16. Yang artinya, apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Surat As-Saffat ayat 96. Yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim." Surat Al-An'am ayat 101. Yang artinya, Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa asirru qawlakum awijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq." Quran surat Al-Mulk ayat 13. Yang artinya, dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Quran surat Al-Anfal ayat 17. Yang artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Qadha dan qadar dalam hadis-hadis. Ani Ibni Umar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kaisi. Rawahu Muslim wa Ahmad. Yang artinya, segala sesuatu itu sesuai takdirnya, hingga kelemahan dan kecerdasan, atau kecerdasan dan kelemahan. An Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha shani'un kulla shani'in wa san'atahu." Rawahu Al-Bukhari fi khalqi af'alil ibadi wa ghairihi wa sahhahahu Al-Hakim.
Artinya, sesungguhnya Allah yang menciptakan semua pelaku dan perbuatannya. An Imran bin Husainin qala qila ya Rasulullah a'alima ahlul jannati min ahlin nar? Qala na'am. Qila fa fima ya'malul 'amilun? Qala kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslimu wa ghairuhuma. Imran bin Husain berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah penduduk surga sudah diketahui dari penduduk neraka?" Beliau menjawab, "Ya." Beliau ditanya lagi, "Kalau begitu, lalu untuk apa mereka beramal?" Beliau menjawab, "Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah melakukan sesuatu untuk apa ia diciptakan." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Khairahu wa syarrahu minallahi." Rawahu Muslim an Umar. Artinya, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ayat-ayat dan hadis-hadis di atas memberikan kesimpulan bahwa ajaran ahlu sunnah wal jamaah dalam meyakini adanya qada dan qadar Allah itu mengikuti Al-Quran dan hadis. Qada dan qadar Allah bukan ajaran Jabariyah, sebagaimana tuduhan Said Agil Sirot yang mengikuti faham Mu'tazilah, Syiah, dan Hizbut Tahrir. Dengan pernyataan di atas, menjadi terbongkar siapa sebenarnya Said Agil Sirot itu. Dia hanyalah seorang pengkhianat dan pembohong besar. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin.